Selamat datang di channel Dewi Bercerita. Di video kali ini, gue akan membacakan sebuah buku seri Fear Street, karya dari R.L. Stine yang berjudul Pesta Kejutan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana seharusnya pesta kejutan yang menyenangkan berubah menjadi mencekam. Penasaran bagaimana serunya buku ini? Terus saksikan videonya ya. Bab 1. Sabtu sore. Mac Belton menekan rem tangan sampai sepedanya berhenti di jalur tanah. Dia mengambil napas dalam-dalam lalu tersenyum. Wah, harumnya musim semi, katanya. Cahaya matahari menembus celah-celah pepohonan yang tinggi dengan dedaunan hijau segar yang belum membuka sempurna. Lockwood dan pohon ceri sudah berbunga, menyelimuti Shady Shape Park dengan hamparan warna putih dan merah jambu. Di bulan Mei, taman itu indah sekali, seperti berada di negeri dongeng, pikir Meg. Kawan-kawannya selalu mengejeknya karena dia suka merangkai kata-kata seperti itu. Kali ini Meg memutuskan untuk tidak mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Dua kawannya yang bersepeda dengan santai menyusulnya. "Hai Meg, kenapa kau berhenti?" seru Tony. "Ayo, kita terus ke sungai," seru Shannon sambil meluncur melewati Meg kemudian berbelok. "Ayo, aku ingin ngebut. Aku harus membakar energi ekstra yang menumpuk di musim dingin." Meg memandang kawannya. Shannon tak punya kelebihan lemak yang harus dibuang. Tubuhnya sempurna. Rambutnya berwarna tembaga. Matanya biru, bibirnya penuh menawan. Penampilan Shannon mirip aktris Molly Ringwald, kata Meg dalam hati. "Aku butuh sepeda baru," kata Tony. "Yang ini pedalnya sudah ngaco." Shh. Meg menyela sambil menunjuk hamparan bunga liar merah jambu dan ungu di depannya. "Lihat, hummingbird. Kita ini mau terus atau mau ngapain sih?" tanya Shannon tidak sabar. "Kalau tahu ini acara mengenal alam, aku pasti bawa catatan." Shannon meloncat kembali ke sedal sepedanya lalu mengayuhnya cepat-cepat. Meg menyusulnya. "Hei tunggu," seru Tony. "Pedalku tak ada karetnya, tak bisa dipinjot." Mereka melewati lapangan. Dua regu softball sedang bertanding seru. Beberapa kawan mereka dari Shady Shape High ikut main. Di rerumputan yang melandai di bawah lapangan softball, orang-orang berjemur, main frisbee, atau piknik. Orang-orang seperti ulat keluar dari kepompongnya dan bergembira di udara terbuka, pikir Meg. Kalau diucapkannya, kawan-kawannya pasti akan menertawakan pikirannya itu. Orang suka menggoda Meg yang gemar berhayal, yang selalu bersemangat, riang, dan ceriwis. Meg kecewa karena tubuhnya belum banyak berubah. Melihat wajahnya yang bulat, rambut pirangnya yang dipotong pendek, dan matanya yang biru, orang bisa keliru dan mengiranya masih anak-anak. Meg bisa marah besar kalau tahu itu. Seekor anak tupai melompat-lompat menyeberangi jalan setapak. Meg membelokkan sepedanya agar tidak menabrak binatang itu. "Wah, kau dapat nilai 5, teriak Tony beberapa meter di belakangnya. "Gak lucu, Tony," balas Meg. Dia mengayuhnya semakin cepat, mencoba menyusul Shannon. "Kelihatannya Tony lagi enak hati," kata Shannon. Matanya menatap jalan di depannya. "Sejak tadi dia mengeluhkan sepedanya terus," kata Meg sambil mendengus keras. "Untuk ukuran dia, itu bisa dibilang cuaca hati yang lagi baik," Shannon tertawa. Meg terpaksa tertawa ya. Ucapan Shannon tentang Tony memang benar. Sepanjang musim dingin kemarin, Cho itu selalu murung. Dia sering marah-marah karena masalah sepele, atau bahkan tanpa sebab. Tadinya Meg mengira itu gara-gara dia. Mungkin Tony mulai bosan dengannya. Mereka pacaran sudah 2 tahun lebih. Mungkin Cho itu kesal karena ingin putus dari Meg, tapi tidak tahu cara menyampaikannya. Tapi setiap kali Meg menyinggung hal itu, wajah Tony langsung sedih. Dia bersumpah hubungan mereka baik-baik saja. Di jalan yang melandai ke arah sungai, tanah lebih gembur. Mereka mengayuhkan sepeda meliuk-liuk menghindari genangan air hujan. "Bagaimana kabar kau dan Dwayne?" goda Meg. Hanya topik itu yang terpikir olehnya untuk bahan menggoda Shannon. "Makhluk sialan itu," teriak Shannon. Napasnya terengah-engah karena memacu sepedanya. Dia membuntutiku kemana-mana. Matanya selalu kelam dan murung seperti anjing penyakitan. Ih, dia suka memamerkan otot-ototnya di balik t-shirt putihnya. Dasar tukang pamer. "Dia berlatih keras, lihat saja. Badannya asik kan?" kata Meg. Shannon kaget. Itu bukan gaya bicara Meg. Asik sih asik, tapi menjijikan. Kemana-mana selalu lengket sama Brian. "Sepupumu itu, mereka suka main Wizard and Dungeons di hutan." "Oh,"
Shannon tiba-tiba sadar telah kelepasan bicara. Aku tak bilang sepupumu itu menjijikan, aku... Apa? Dia memang agak aneh, saut Meg sambil tertawa. Mereka kehabisan bahan obrolan. Tanpa bicara, mereka mengayuh sepeda. Tiba-tiba, Meg merinding. Bukan gara-gara dinginnya angin, tapi karena ingat sesuatu. Peristiwa itu terjadi tepat setahun lalu. Tepat setahun lalu, Brian menemukan mayat Evan, kakak Shannon. Persis setahun lalu di awal musim semi seperti sekarang, Brian menemukan mayat Evan mati, ditembak di hutan Fear Street. Meg menggeleng-geleng ingin mengenyahkan kenangan itu. Untung sekarang Shannon sudah bisa tertawa lagi, kata Meg dalam hati. Untung dia sudah mau bercanda lagi dan bersepeda lagi di taman bersama kawan-kawannya. Musim dingin yang lalu terasa sangat panjang. Meg memelankan sepedanya dan membiarkan Tony menyusulnya. Apa kabar, Tuan Lamban? Rantai sepedaku kendor. Tony menggerutu. Dia melepas sweater merah marun yang dikenakannya. Di bawahnya dia mengenakan t-shirt abu-abu. Diikatkannya sweater itu di sekeliling pinggangnya. Meskipun angin sejuk bertiup dari arah sungai, cowok itu berkeringat. Aku harus punya sepeda baru, katanya sambil turun dari sepedanya. Dia membungkuk memeriksa rantainya. Meg suka gaya cowoknya jika sedang mengamati sesuatu dari dekat. Alisnya hitam berkerut, begitu pula dahinya. Dia suka gaya Tony jika sedang berkonsentrasi. Begitu libur, kau harus kerja pada ayahmu, kata Meg. Upahnya kau tabung untuk beli sepeda baru. Ya, pasti, gumam Tony sambil mengusapkan tangannya yang kotor pada celana jeansnya. Dengan bantu-bantu dia di pompa bensin, mungkin aku bisa beli pogo stick. Dia duduk kembali ke sedal sepedanya, lalu mengayuhnya menjauh. Meg mengikutinya di jalan membelok. Di balik lumpur liar dan ilalang yang tinggi, sungai Kononenka yang sempit berair coklat mengalir deras tanpa suara. Airnya meluap ke tepian. Karena musim dingin, kemarin banyak hujan salju. Meg heran melihat Shannon di tepi sungai di ujung jalur sepeda, sedang berbicara dengan dua anak lain yang juga bersepeda. Setelah dekat, Meg mengenali Lisa Bloom dan Cory Brooks. Lisa dan Cory sering jadi bahan tertawaan di Shady High. Rumah mereka bersebelahan. Sejak kecil mereka selalu main bersama. Musim dingin yang lalu mereka mulai pacaran. Anehnya, sejak itu mereka tidak pernah akur lagi. Tony dan Meg mendekati mereka. Kami baru akan pulang, kata Cory. Di sini dingin. Apa rencana kalian nanti malam? Tanya Shannon kepada Lisa. Belum tahu. Cory tak punya acara. Lisa menjawab dengan seringai sinis yang sering menghiasi wajahnya. Kurasa dia tidak ingat kami ada janji. Mungkin kami akan jalan-jalan atau entah ngapain nanti, kata Cory salah tingkah. Cowok itu melingkarkan lengannya ke bahu Lisa, tetapi cewek itu menghindar. Tony dan aku tak punya acara keluar, kata Meg. Aku harus tinggal di rumah dan menyelesaikan makalah psikologi. Aku ketinggalan jauh. Wah, hampir saja aku lupa ada berita hebat, sela Lisa. Tebak, siapa yang akan pulang ke sini? Ellen Meyers. Shannon berseru tertahan, sepedanya nyaris hampir lepas dan jatuh. Maaf, katanya cepat. Sepedaku lepas. Tiba-tiba wajahnya pucat pasih. Ellen akan menginap di rumah bibinya, tambah Lisa. Tak seorang pun menanggapi. Meg tahu, mereka semua ingat kejadian setahun lalu. Peristiwa tragis yang menimpa Evan, kakak Shannon. Ellen Meyers dan Evan sudah pacaran sejak SMP. Ellen, Meg, dan Shannon bersahabat. Setelah Evan meninggal, persahabatan mereka bubar. Beberapa bulan kemudian, Ellen pindah ke kota lain. Sejak itu, mereka tidak pernah mendengar kabarnya, sampai sedetik yang lalu. Pasti asik ketemu dia, kata Meg riang memecahkan keheningan. Sudah lama sekali ya? Ya, saut Lisa mencoba meniru antusiasme Meg, tetapi gagal. Kita pernah akrab dengan Ellen. Shannon diam saja, matanya menerawang memandangi sungai. Sebaiknya kita adakan pesta untuk menyambut Ellen, kata Meg. Dia memandang Tony, tapi cowoknya membuang muka. Ya, ulang Lisa. Untuk apa? Shannon bertanya tajam. Untuk mengucapkan selamat datang, saut Meg. Dia heran karena Shannon menentang gagasan itu. Untuk menunjukkan kita masih peduli dengannya. Evan masih mati. Gumam Shannon tanpa memandang mereka. Tapi harus kita tunjukkan pada Ellen bahwa kita tak menyalahkannya, kata Meg. Dia heran merasakan adanya dorongan kuat yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Tanpa disadarinya, sepanjang tahun ini dia merindukan Ellen. Menurutku, kata Shannon ragu-ragu. Suaranya nyaris tak terdengar dalam deru angin. Menurutku mengadakan pesta adalah gagasan hebat,
kata Lisa sambil duduk di sedel sepedanya. Pesta kejutan. Aku kan tahu Ellen. Dia akan datang kalau sudah tahu sebelumnya. Pelaksanaannya akan kubantu. Aku akan memberitahu orang-orang segera. Ajak aku dong, kata Corey. Meg menoleh memandang Tony. Cowok itu sedang menekuri tanah di bawah kakinya. Tony, kau tak apa-apa? Tidak apa-apa. Menurutmu bagaimana kalau kita adakan pesta? Bagus, boleh saja. Kami harus pergi, kata Lisa, sambil mengayuh sepedanya. Sampai ketemu. Meg, Shannon, dan Tony memandang mereka sampai lenyap di balik pepohonan. Sebaiknya kita juga pulang, kata Shannon. Wajahnya masih pucat pasi. Dia tampak letih dan tak bersemangat. Aku tidak percaya ini, Tony menjerit. Kedua gadis itu terkejut. Tony, apa? Banku kempes, diangkatnya sepedanya tinggi-tinggi. Tony, jangan, cegah Meg. Cowok itu nyaris membanting sepedanya ke tanah. Untunglah dia cepat sadar bahwa dia sendiri yang akan rugi. Akhirnya pelan-pelan diletakkannya sepedanya di rumput. Tony, hanya ban kempes, kau bisa jalan ke... Kalian duluan saja, jangan menungguku, rutunya. Silakan, jalan saja, sampai ketemu nanti. Cowok itu tidak bercanda. Kedua gadis itu cepat-cepat duduk di sedel sepedanya, lalu meluncur pergi. Dari arah batas pepohonan, mereka bisa mendengar Tony menendang-nendang sepedanya sambil memaki-maki dengan suara keras. Kenapa sih dia salah makan ya? Tanya Shannon. Aku tak tahu, desah Meg. Kadang-kadang dia marah-marah tanpa sebab. Andai saja dia tahu apa sebenarnya masalah Tony, bukankah tidak normal marah-marah pada sepeda? Malam itu, Meg mencoba berkonsentrasi mengerjakan makalah psikologi. Tapi pikirannya melayang kepada Ellen. Ellen dengan tubuh yang jangkung, rambutnya yang pirang, dan wajahnya yang cantik. Orang bilang Ellen sangat mirip dengan Daryl Hannah. Apakah penampilan Ellen masih sama atau sudah berubah? Pesta kejutan adalah gagasan yang hebat. Meg bisa membayangkan wajah Ellen yang terkejut. Mereka semua pasti akan bergembira. Kemudian telepon berdering. Halo Meg, terdengar bisikan, seperti angin yang bertiup ke arah telepon. Siapa ini? Tanyanya perutnya tiba-tiba mulas. Sambungannya tak bagus. Nih kawan, masih tetap bisikan. Siapa dia? Peringatkan kau, jangan adakan pesta untuk Ellen. Dengar, tunggu, seru Meg. Heran mendengar suaranya sendiri melengking ketakutan. Dia marah. Aku serius, sangat serius. Jangan buat pesta untuk Ellen. Jangan paksa aku membuktikan bahwa ancamanku serius. Siapa ini? Lucuan konyol macam apa? Dia mendengar bunyi klik, telepon mendengung. Dijatuhkannya gagang telepon kembali ke tempatnya. Kamarnya sepi sekarang, tapi bisikan itu serasa masih menggema. Ancaman itu terngiang-ngiang di telinganya. Bisikan itu semakin keras, dan semakin keras. Dia menutupi telinganya karena tidak tahan lagi. Bab 2. Sabtu malam. Meg duduk di depan mejanya, memandang telepon sampai pesawat itu tampak seperti bayang-bayang putih kabur. Bagaimana perasaannya? Takut? Tidak. Marah? Ya, benar. Marah dan kesal. Apakah si penelpon benar-benar mengira bisa menakut-nakutinya dengan bisikan tolol yang parau itu? Siapapun dia, pasti orang itu kebanyakan nonton film horor. Dia menyimpulkan Halloween 5, Freddy Return, Friday the 13th, Part 400, dasar konyol. Gadis-gadis dalam film itu hanya dua macam, idiot yang ketakutan atau gelandangan. Mereka mendapat bisikan telepon yang menyeramkan dan langsung ketakutan setengah mati, dasar tolol. Yang ini benar-benar nyata, bukan film konyol. Siapapun orangnya, dia pasti belum mengenal Meg dengan baik. Mungkin badannya kecil dan penampilannya seperti anak-anak. Mungkin dia tidak secanggih umumnya anak-anak Shady Shack. Tapi dia tidak mudah disingkirkan begitu saja. Otaknya keras kepala, di kepala batu. Itulah yang selalu dikatakan ibunya, dan Meg menganggap omelan ibunya sebagai pujian. Dia tahu, jantungnya berdebar-debar. Oke, aku Meg. Mungkin aku agak kesal. Dia mengangkat gagang telepon, menekan nomor Tony. Sambungannya sedang sibuk, menjengkelkan. Dia sedang ngobrol dengan siapa sih? Meg ingin berbicara dengan seseorang. Orang tuanya? Tidak. Mereka pasti akan terlalu membesar-besarkan masalah ini.
Mungkin mereka langsung menelpon polisi, ngomel kalang kabut, melarangnya mengadakan pesta itu. Dan telepon tadi mungkin hanya lelucon konyol beberapa anak yang iseng di sekolah. Kembali ia menekan nomor Tony, masih sibuk. Dia memutuskan hubungan, lalu mencoba nomor Lisa. Cewek itu mengangkatnya setelah dering pertama dan bertanya, "Di mana kau?" "Hah? Cory?" "Bukan, ini Meg." "Oh, maaf Meg, kukira Cory. Dia sudah terlambat sejam." "Maaf," kata Meg. "Bukan salahmu," tukas Lisa cepat. Kedengarannya dia benar-benar marah. Aku mencoba melihat sisi baiknya, mungkin dia terlindas truk. "Bagus, santai saja," Meg tertawa. "Sedang apa kau? Menunggu Tony?" "Tidak, kami tak ada acara malam keluar malam ini. Aku harus menyelesaikan makalah psikologi." "Tapi, apa maksudmu dengan tapi?" "Aku bisa baca pikiran orang," Lisa tergelak. "Tapi aku, nah ya kan, aku baru saja dapat telepon seram." "Oh ya?" Lisa mulai tertarik. "Yang cuma mendesah-desah itu, aku pernah dapat sekali." "Ih, menjijikan sekali." "Bukan, yang ini bisikan." Meg mulai menyesal telanjur menceritakan telepon itu. Lisa pasti akan mengarang lelucon tentang itu. Selera humornya memang payah, apapun tak ada yang serius baginya. "Apa yang dibisikannya?" tanya Lisa. "Rayuan gombal?" "Bukan, dia melarangku membuat pesta untuk Ellen." "Apa?" "Sudah aku bilang, dia melarangku membuat pesta untuk Ellen." Siapa kenalan kita yang benci pesta?" "Aku tak tahu, aku tak bisa mengenali suaranya. Suaranya parau, aneh sekali. Aku bahkan tak tahu dia laki-laki atau perempuan." "Berani taruhan, dia pasti Cory," kata Lisa. "Dia mau saja berbuat aneh-aneh agar bisa alasan untuk terlambat datang ke rumahku." Maksud Lisa bercanda, tapi Meg tidak tertawa. Dia kesal karena Lisa tidak sungguh-sungguh menanggapi ceritanya. "Pokoknya serem deh," katanya. "Berapa anak yang sudah kau beritahu tentang Ellen dan pesta itu?" "Banyak," saut Lisa. "Setelah ketemu kau di taman, aku pergi ke mall. Di sana ketemu kawan-kawan. Lalu malam ini sambil menunggu tahu-tahu siapa, aku menelpon kawan-kawanku. 'Hei, ada Bel. Mungkin dia. Aku harus pergi. Sampai nanti, Meg.' Dia menutup telepon sebelum Meg sempat berkata apa-apa. Meg tersenyum sendiri. Lisa selalu mengeluh tentang Cory dan selalu menghina cowok itu. Tapi mendengar bunyi bel, dia langsung lari. Lisa benar-benar tergila-gila pada Cory. Tanpa sadar, Meg menekan nomor Tony lagi. Kali ini menyambung. "Halo? Hai Tony, ini aku." "Oh hai." Suara Tony aneh, seperti sedang melamun atau bingung. "Aku baru saja dapat telepon seram. Orang itu mengancamku supaya tidak mengadakan pesta untuk Ellen." "Aku juga," seru Tony. "Apa?" "Ya, aku juga baru dapat telepon. Suaranya berbisik-bisik. Kupikir dia laki-laki, tapi aku tak yakin. Bisa saja dia perempuan." "Apa katanya?" "Agar aku tak membantumu dalam urusan pesta itu. Katanya aku tak akan bisa datang kalau pesta itu sampai diadakan. Aku akan menginap di rumah sakit." Ada yang bikin lucuan konyol, ya kan? "Aku tak tahu, Meg. Siapapun dia, kedengarannya ancamannya serius." "Ah, Tony, menurutmu dia benar-benar mengancam?" Meg kecewa karena Tony terlalu serius menanggapi ancaman itu. Dia ingin Tony mengatakan ancaman itu hanya lelucon dan sebaiknya Meg melupakannya. Mengapa Tony jadi lebih takut daripada dia? "Menurutmu siapa dia?" "Aku tak tahu. Kawan kita di sekolah? Anak iseng yang malam ini tak punya teman kencan?" "Mungkin." Suara Tony terdengar ragu. "Tapi kita tak punya gambaran siapa yang mungkin mau berbuat sekonyol itu. Bagaimana kalau apa, Tony?" Foto Meg tidak sabar. "Aku tak tahu. Mungkin ini harus kita anggap serius, ya. Misalnya melaporkannya ke polisi." "Apa?" "Yang benar saja." Meg berteriak marah. "Aku tak mau. Aku cuma mengkhawatirkanmu, itu saja," sela Tony. "Aku tak ingin orang gila itu mencelakakanmu hanya gara-gara pesta konyol itu." "Itu bukan pesta konyol," tegas Meg. "Itu pesta untuk Ellen, sahabatku. Dan tak akan kubiarkan telepon menjijikan itu yang mungkin hanya ide orang goblok untuk membuat lelucon menghalangiku melakukan apapun yang ingin dilakukan." Setelah hening lama, Tony sependapat. "Ya, kau benar. Kurasa tadi aku kaget dan agak ngeri." "Maaf."
Aku tak bermaksud teriak-teriak, kata Meg sambil merendahkan suaranya. Dia mencoba menenangkan diri dan bicara lembut. Jadi, apa sebaiknya aku ke situ dan menghiburmu sedikit? Tanya Tony. Kedengarannya lebih mirip permohonan, bukan pertanyaan. Meg tertawa. Tak usah. Seharusnya aku tak menelponmu. Seharusnya aku mengerjakan makalah psikologi. Apa itu berarti ya? Tidak. 100% tidak. Tapi maksudmu ya kan? Meg tertawa. Senang rasanya mendengar Tony menggodanya lagi. Maksudku tidak, titik. Maksudmu kau butuh sedikit dihibur kan? Tidak. Sudah. Aku harus mengerjakan tugasku. Kau tak akan bisa konsentrasi menulis makalahmu. Ya, aku pasti bisa. Kau bilang ya, aku dengar sendiri. Meg tertawa. Aku bilang tidak. Tapi maksudmu ya? Ya, mungkin. Aku senang kata mungkin, kata Tony senang. Aku segera ke situ. Oke, kata Meg sama senangnya. Bab 3. Senin siang. Meg meletakkan teks pemerintahan di depannya, di meja, lalu memandang sekeliling ruang belajar. Bagian belakang ruang belajar ribut sekali. Rupanya, Cory Brooks dan David Metcalf dari tim senam sedang bercanda di atas meja. Ruang belajar itu luas, tapi tanpa jendela. Bentuknya segi empat panjang, di dalamnya terang berderang, karena deretan lampu neon yang dipasang di atas meja-meja kayu yang nyaris selebar ruangan. Satu meja kecil diletakkan di depan untuk guru pengawas. Meg melihat meja itu sekarang kosong. Mrs. Frankel selalu terlambat. Itu memberi waktu bagi Cory dan David untuk memamerkan kebolehan mereka di atas meja. Hai, seru Shannon sambil melambai malas dan duduk di bangku favoritnya di belakang Meg. Hai, balas Meg. Dia mengaduk-aduk tas mencari kartu-kartu undangan yang sudah dibelinya. Foster tak sadar, sekolah hampir selesai, keluh Shannon. Dia menerangkan baru pagi tadi. Kabar buruk, gumam Meg. Meskipun sebenarnya tidak mengerti apa yang diomongkan Shannon, yang dia tahu, Shannon benci Mr. Foster, benci sekolah, dan benci apapun yang namanya kerja. Shannon tak pernah datang ke ruang belajar tanpa mengeluh. Ada saja yang dikeluhkannya. Apa pendapatmu tentang ini? Tanya Meg, sambil menunjukkan satu pak kartu undangan berwarna hijau dan merah jambu. Kalimat "datanglah ke pesta kejutan" dicetak dengan tinta warna perak. Apa itu? Tanya Shannon. Tangannya yang luas mengoleskan lipstik merah tua pada bibirnya yang bagus. Undangan untuk pesta Ellen itu warna baru. Ya, aku melihatnya di majalah. Bagaimana menurutmu? Sangat dramatis. Meg, kau yakin pesta ini ide yang bagus? Shannon memasukkan lipstiknya ke tasnya, lalu mengaduk-aduk tas untuk mencari tisu. Entahlah, kupikir ada baiknya kita tunjuk kepada Ellen bahwa kita masih peduli. Kita bertiga bersahabat sudah lama sekali. Ellen sudah lama pacaran dengan Evan. Dia sudah jadi bagian keluargamu kan? Meg langsung menyesal kelepasan bicara. Shannon memandangnya dengan tatapan pahit. Dia menekan-nekan bibirnya dengan tisu. Dia tak menanggapi kata-kata Meg. Setelah Meg menghadap ke depan lagi, barulah Shannon berkata, "Bagaimana kau bisa membagi-bagikan undangan? Padahal kau belum tahu pestanya akan diadakan di mana." "Aku punya gagasan hebat," kata Meg. "Perusahaan ayahku merenovasi Halsey Manor House," kata Dad. "Kita boleh memakai rumah itu, asal kita janji membersihkannya lagi." "Rumah tua di hutan Fear Street," seru Shannon tertahan kaget. Di sana kan seram, mengapa kau ingin? Rumah itu sudah selesai direnovasi, di dalamnya seperti baru. Bisa jadi tempat pesta yang asik, bayangkan saja, pasti asik berpesta tanpa diawasi orang tua. Shannon sependapat bahwa pesta tanpa diawasi orang tua pasti asik. Tetapi dia memprotes rencana mengadakan pesta di Fear Street. Tepat ketika Mrs. Frankel muncul, dia berteriak, menyuruh setiap anak diam dan segera belajar. Meg berbalik menghadap ke depan lalu membuka paket kartu undangan. Dia mulai menulis kartu pertama. Pembicaraan tentang Ellen membuatnya ingat bahwa dia punya banyak kenangan indah dengannya. Dia ingat saat-saat menyenangkan yang mereka habiskan bersama sejak mereka masih SD.
Tapi sekarang bila ingat Ellen, pikirannya melayang ke tragedi yang terjadi setahun lalu. Ellen dan Evan saling mencintai. Lalu tiba-tiba Evan meninggal dan segalanya berubah. Memang Evan kadang-kadang bertingkah gila. Memang Evan keras kepala dan impulsif. Memang Evan punya bakat besar menjerumuskan dirinya ke dalam kesulitan. Tapi Evan juga bisa bersikap penyayang, penuh kasih, penuh humor, dan penuh semangat hidup. Lama sekali mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah meninggal. Sekarang pun masih sulit dipercaya. Meg mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Hampir semua anak di ruang belajar ini terlibat tragedi itu. Hampir semua anak yang ada hubungannya dengan Evan sekarang di ruang belajar ini. Matanya beralih dari satu wajah ke wajah yang lain. Shannon, adik Evan. Gadis itu seperti kehilangan hidupnya sendiri ketika Evan kehilangan nyawanya. Shannon dulu selalu penuh semangat, penuh rencana, dan suka bersenang-senang. Kematian Evan membuatnya menutup diri. Dia seperti tidak membutuhkan kawan-kawannya lagi. Dia seperti bersembunyi di dalam dirinya sendiri, membentengi diri, memaksa diri agar tidak membutuhkan siapa-siapa, agar tidak perlu merasakan pedihnya kehilangan seseorang dengan cara yang sama. Tony duduk di belakang, sedang menulis sesuatu. Dia sahabat Evan. Meg tahu Tony selalu mengagumi Evan. Karena Evan tak pernah peduli apa kata orang tentang dirinya. Karena Evan selalu berani melakukan apapun yang ingin dilakukannya. Tony ingin bisa seperti dia, tetapi wataknya terlalu serius untuk bersikap bebas dan santai. Tony terkungkung oleh rasa rendah diri karena miskin. Tidak seperti kawan-kawan di sekolahnya yang umumnya anak orang kaya. Dia terlalu ingin bisa diterima di kalangan kawan-kawannya. Tony mencoba bersikap tegar ketika mendengar kematian Evan. Tapi waktu pemakamannya, dia tidak dapat menahan tangisnya. Sejak itu, dia jadi pemurung. Di sisi lain ruangan itu, Meg melihat Brian, sepupunya. Rambutnya yang pirang ikal, matanya yang biru, dan langsung pipinya yang muncul bila dia tersenyum, membuat Brian tampak seperti anak-anak tanpa dosa. Namun, Meg tahu, Brian tak sepolos dan seperiang seperti tampaknya. Kelakuannya ganjil, dia terlalu suka menyendiri. Anak itu tidak belajar, dia membaca majalah Dragon. Dia banyak menghabiskan waktunya dengan main game Wizard and Dungeon bersama Dwayne. Mereka sering bicara tentang Fourth Level Warrior and Dragon dan hal-hal yang sama sekali tidak diminati oleh Meg. Brian dan Evan tidak pernah dekat. Tapi Brian ada di hutan Fear Street di hari naas itu. Brian mendengar letusan tembakan dan berlari mendekat. Brian mengatakan kepada setiap orang bahwa dia menemukan Evan terkapar mati di tanah. Ellen duduk di sampingnya, menangis, tak mampu bicara sepatah kata pun tidak. Ellen tak bisa menjelaskan apa-apa. Apa yang dilakukan Brian sendirian di hutan Fear Street? Tidak ada yang tahu. Tapi semenjak kematian Evan, Brian juga berubah. Sejak kejadian itu dia semakin tenggelam dalam keasikan main game. Prestasinya di sekolah menurun. Orang tuanya yaitu paman dan baby Meg sangat khawatir. Tetapi mereka tidak berdaya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan demi Brian. Satu kematian, pikir Meg. Satu cowok meninggal di hutan. Dan alangkah banyaknya kehidupan lain yang terpengaruh karenanya. Dia tidak tahu harus lebih kasihan kepada siapa. Mungkin Ellen yang malang, mungkin gadis itulah yang paling merasa bersalah. Kalau saja dia sempat mencegah Evan pergi ke hutan Fear Street. Kabarnya Evan berniat bermalam di hutan itu untuk memenuhi tantangan seseorang. Siapa yang menantangnya? Dia tak mau mengatakannya kepada Ellen. Aku hanya butuh sesuatu yang menegangkan, kata Evan kepada Ellen. Dia mengambil senapan berburu milik ayahnya untuk berjaga-jaga, lalu bergegas pergi ke hutan Fear Street. Ellen memohonnya agar meninggalkan senapan itu di rumah, tapi Evan menolak. Ellen pulang, tetapi dia terlalu cemas untuk diam saja di rumah. Dia pergi ke Fear Street lalu mencari Evan di hutan. Dia mendengar letusan tembakan yang fatal, tembakan yang mengubah kehidupan mereka semua. Dia mendengarnya, dia pergi ke asal letusan itu, dan dia menemukan Evan terkelungkup. Sepatu kirinya tersangkut akar pohon yang menonjol di tanah. Evan sudah tidak bernyawa. Kakinya tersangkut akar itu. Dia pasti tersandung.
jatuh, dan setapannya meletus. Begitulah kejadiannya. Beberapa menit kemudian Brian datang. Dia melihat mereka, meskipun dia sendiri terkejut setengah mati. Brian menolong Ellen keluar dari hutan dan menjauhi Free Street. Kecelakaan yang tragis, Ellen tidak pernah bicara tentang itu dengan siapapun. Beberapa bulan kemudian keluarga pindah ke kota lain. Tak seorang pun mendengar kabar tentang dia. Sampai beberapa hari yang lalu. Mungkin kami dapat berkawan lagi, pikir Meg optimis. Dia memang selalu optimis. Meg Dalton, Meg. Seorang menghentikan lamunannya. Dia mengangkat wajahnya. Mrs. Frankel memanggilnya. Meg, asik sekali kamu membaca. Bab itu pasti sangat menarik. Sudah 5 menit aku memanggil-manggilmu. Meg bisa merasakan wajahnya memerah. Maaf, ada pesan untukmu di kantor. Sini, ambil kartu pasnya. Meg meninggalkan kartu-kartu undangan itu di meja. Lalu dengan wajah masih merah, dia pergi ke meja pengawas untuk mengambil kartu pas. Siapa yang meninggalkan pesan untuknya? Dari rumah? Ada yang sakit atau apa? Dia mengambil kartu pas, lalu lari menyusuri selasar. Hai Meg, ada apa? Kau sudah dengar Gary dan Krista putus? Hah? Lisa duduk di meja pengawas selasar. Maaf Lisa, nanti ku telepon, sahut Meg. Aku lagi buru-buru. Lisa heran melihat Meg, tidak mau berhenti untuk mendengar gosip yang masih hangat. Meg lari ke kantor administrasi sekolah. Meg sampai di kantor itu dengan napas tersengal-sengal dan perut mual. Tak ada siapa-siapa di sana. Ada orang? Serunya. Tak ada jawaban. Beberapa waktu kemudian, Miss Merkin, sekretaris sekolah, muncul dari kantor bagian dalam. Dia heran melihat Meg. Ada pesan untuk saya, kata Meg. Miss Merkin mengerutkan bibir sambil menggeleng. Dia memeriksa tumpukan kertas, mencatat pesan telepon warna merah jambu di mejanya. Tidak ada. Tak ada untukmu, Meg. Anda yakin? Desak Meg. Baru saja saya diberitahu di ruang belajar. Miss Merkin kesal karena Meg tidak percaya. Sambil menggerutu, dia memeriksa lagi tumpukan pesan itu. Maaf, pasti ada kekeliruan. Kekeliruan? Mungkin juga. Terima kasih, kata Meg. Dia berbalik, lalu pelan-pelan keluar dari kantor. Boleh dikatakan dia malah lega. Pesan yang diterima lewat kantor sekolah kebanyakan berarti kabar buruk. Jika memang tidak ada, untuk apa seorang bilang ada pesan untuknya di kantor? Di selasar dia mengobrol sebentar dengan Lisa. Tak ada alasan cepat-cepat kembali ke ruang belajar. Dia sedang tidak niat belajar. Kartu-kartu undangan itu bisa ditulisnya pulang sekolah nanti. Apa rencanamu nanti? Tanyanya kepada Lisa. Ke rumahku yuk, bantu aku menulis undangan. Aku tak bisa, jawab Lisa sambil melemparkan pensilnya ke langit-langit lalu menangkapnya. Aku ada rapat spektator. Kami sedang merencanakan terbitan terakhir kami. Semua orang sudah tak sabar ya. Lisa adalah asisten editor koran sekolah. Tapi aku mau membantu menyiapkan pesta, tambah Lisa cepat. Aku tak akrab dengan Ellen. Tapi aku suka dia. Mereka mengobrol beberapa menit lagi. Kemudian Meg kembali ke ruang belajar. Lisa anaknya lucu, pikir Meg. Selera humornya tajam. Meg suka melihat kulit Lisa yang gelap. Andai saja wajahku seperti dia, tidak kekanak-kanakan begini. Meg mengumpulkan sepihan kartu undangan itu, lalu memasukkannya ke tasnya. Kemudian dia merogoh tasnya mencari pena. Masih ada waktu 10 menit. Dia akan membuat daftar apa yang harus dibelinya untuk pesta itu. Meg mengembalikan kartu pas ke meja Mrs. Frankel. Wanita itu tidak mengangkat wajahnya. Dia sedang sibuk memeriksa kertas-kertas ujian. Meg kembali ke tempat duduknya, dia memandang sekelilingnya sebentar. Melirik jam tangannya, kemudian memandang mejanya. Astaga, kartu-kartu undangan itu, seorang menguntingnya menjadi serpihan-serpihan kecil. Siapa yang tega berbuat keji itu? Meg berbalik dan menghadap Shannon. Gadis itu asik menekuni bukunya. Hei, akhirnya Shannon melihat Meg. Dia menutup bukunya, halaman yang tadi dibacanya ditandainya dengan jarinya. Kau lihat siapa yang datang ke mejaku? Tidak, bisik Shannon. Matanya memandang Mr. Frankel di depan ruangan. Aku tadi keluar ke perpustakaan mengambil buku ini. Aku baru balik sedetik yang lalu. Meg menatap Shannon tajam-tajam. Dia merasa bersalah karena mencurigai kawannya. Shannon memang tidak senang dengan rencana mengadakan pesta untuk Ellen. Tapi dia pasti tak akan berbuat seperti ini. Atau Meg hampir saja menunjukkan serpihan kartu undangan itu kepada Shannon. Tapi tiba-tiba dia ingat bisikan telepon seram itu. Apa
Apakah si penelpon ada di ruangan ini sekarang? Mungkinkah Shannon orangnya? Tak mungkin. Tentu saja tak mungkin. Tolol sekali aku. Kalau begitu, siapa? Di dekat pintu belakang, seorang menguap keras-keras. Anak-anak tertawa. Meg menemukan penanya, membuka mapnya, dan menarik sehelai kertas kosong. Pada kertas itu dia menulis yang harus dibeli. Meg, kesini. Miss Frankel memanggil. Apalagi sih? Meg menutup mapnya lalu melangkah cepat ke meja Miss Frankel. Ada pesan lagi untukmu di kantor, kata Miss Frankel sedikit kesal. Anda yakin? Aku tak yakin tentang apapun di sini, kata Miss Frankel dengan tajam. Sebaiknya kau pergi ke kantor dan lihat sendiri. Meg bergegas menyusuri selasar, melewati Lisa sambil mengangkat bahu. Seakan berkata, aku juga tak tahu kenapa aku ada di sini lagi. Mungkin Miss Merkin telah menemukan pesan itu, pikir Meg. Sampai di kantor, Miss Merkin melambaikan amplop putih panjang. Ada yang meninggalkan ini untukmu, kata Miss Merkins. Baru saja kutemukan di meja konter. Aku tak melihat siapa yang meninggalkannya. Meg mengucapkan terima kasih menerima amplop itu dan membukanya di selasar. Amplop itu dilem rapat. Butuh waktu untuk membukanya. Meg mengeluarkan selai kertas, sobekan buku tulis, lalu membuka lipatannya. Kata-kata itu ditulis dengan krayon merah, huruf balok. Meg membacanya 3 kali. Meg, aku mengawasimu. Jangan adakan pesta. Aku tak ingin melukaimu, tapi aku tak akan ragu melakukannya. Bab 4. Senin sore. Hei Shannon, tunggu. Aku perlu bicara denganmu. Shannon berbaring di selasar yang ramai, sambil mengayunkan ranselnya ke bahu. Gak bisa, aku sudah telat nih. Aku ada janji dengan dokter gigi. Meg menembus kerumunan anak yang sedang tertawa-tawa dan mengejar sahabatnya. Lonceng sudah berbunyi sebelum Meg sempat kembali ke ruang belajar. Dia mencari Tony. Dia ingin menunjukkan surat ancaman itu. Tapi dia tidak melihat cowok itu di ruang belajar maupun di selasar. Shannon, tunggu. Aku tak bisa, sungguh. Telepon aku nanti malam, oke? Shannon berbalik, lalu menghilang di tikungan. Hei, kau lihat Shannon? Itu suara Dwayne Colligan. Tubuhnya yang jangkung menjulang ke atas Meg. Cewek itu hanya bisa melihat t-shirt birunya melekat pada dadanya yang berotot. Cowok ini sangat jangkung dan kekar, tak seperti remaja, pikir Meg. Mungkin kebanyakan olahraga, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan mengerjakan PR, dihabiskannya untuk melatih otot-ototnya. Kau baru saja kehilangan dia, jawab Meg dingin. Dia tidak suka Dwayne dan tidak suka cowok itu mendekati Shannon. Dwayne tidak cukup baik untuk Shannon, bahkan untuk anjing Shannon sekalipun. Meg bersyukur karena Shannon rupanya sependapat dengannya. Meg juga tidak suka Dwayne berteman dengan Brian. Tapi untuk itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kau lihat dia, bilang aku ada sesuatu untuknya, teriak Dwayne mengatasi ramainya selasar. Apa? Tanya Meg. Cowok itu mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum nakal lalu pergi. Apa dia pikir itu lelucon paling menggelikan di dunia? Ih, batin Meg. Dwayne benar-benar menjijikkan. Shannon harus mengusirnya segera dan untuk selamanya. Meg kembali ke ruang belajar untuk mengambil barang-barangnya. Setelah itu dia pergi ke lokernya di lantai 2. Hai, Tony, hai. Cowok itu berdiri dekat lokernya. Satu tangannya bertumpu pada dinding. Satu tangannya memegang selai kertas, dia sedang membaca tulisan di kertas itu. Ketika cowok itu mengangkat wajahnya, Meg melihat wajahnya cemas. Oh, hai Meg. Lalu Tony kembali memandang kertas itu di tangannya. Meg menjatuhkan ranselnya di lantai, lalu merebut kertas itu dari tangan Tony. Surat ancaman dengan tulisan krayon merah dan huruf balok. Kau juga dapat. Sambil membaca surat itu, dia membungkuk dan mengeluarkan surat untuknya yang diselipkannya di buku. Ditunjukkannya surat itu kepada Tony. Surat untuk Tony berbunyi, Tony, jangan biarkan pesta itu jadi kenyataan, atau kau akan mati konyol, sobat. Temukan di lokerku, kata Tony. Dia membaca surat untuk Meg dengan cepat lalu mengembalikannya. Tony sangat terguncang. Siapa yang melakukan ini? Dia pasti kenal kita, karena tahu loker kita dan nomor telepon rumah kita. Entahlah, saut Meg sambil menggeleng-geleng. Dibacanya lagi surat Tony. Aku tak punya bayangan. Masih menganggap ini lelucon? Tanya Tony. Direbutnya surat itu dari tangan Meg dan diremasnya menjadi bola kertas.
Tidak, tapi siapa yang ingin menggagalkan pesta itu? Mengapa dia sangat ingin menggagalkan pesta itu? Begitu inginnya sampai melakukan ini. Tony mengangkat bahu, diambilnya sweater merah marun dari lokernya, lalu dikenakannya. Kita tak tahu seberapa pentingnya ini bagi dia, katanya sambil merapihkan rambutnya dengan kedua tangannya. Apa maksudmu? Maksudku, seberapa jauh dia bertindak menghalangi kita? Apakah dia benar-benar berniat menyelakakan kita? Meg menatap mata Tony dan melihat kengerian di sana. Ini konyol, katanya lirih. Tapi dalam hati dia tak yakin. Meg memang tidak takut. Dia hanya marah karena ada yang tega berbuat seperti itu. Tapi melihat kengerian di mata Tony, dia jadi takut juga. Aku tak ingin membuktikan seberapa nekatnya dia, kata Tony sambil membuang muka, menghindari tatapan Meg. Apa maksudmu? Menurutku, kita harus melupakan rencana pesta itu. Kita bisa ketemu Ellen dan bersenang-senang tanpa perlu bikin pesta kejutan besar-besaran dengan mengundang 100 anak, ya kan? Bukan itu masalahnya, kata Meg tajam. Kita tak bisa membiarkan pengacam ini, siapapun dia, menakut-nakuti kita. Kalau kita ingin mengadakan pesta, kita adakan saja. Ini negara bebas kan? Tapi ada yang benar-benar tak ingin kita mengadakan pesta itu, kata Tony. Diambilnya surat yang sudah menjadi bola kertas, lalu dilontar-lontarkannya dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Aku tak peduli, kata Meg. Tak peduli, amarahnya menggeletak. Kita akan mengadakan pesta itu, dan kita akan menemukan siapa yang mencoba menakut-nakuti kita. Kita akan menggagalkannya. Meg, dengar. Tony mencekam bahu Meg dengan keras, kemudian mengendorkannya. Pikirkan ini. Pikirkan baik-baik. Kita harus memikirkan ini sebelum memutuskan apa yang harus kita lakukan. Tak perlu pikir-pikir, aku sudah memutuskan, kata Meg keras kepala. Dia mundur menjauh. Dia kesal karena Tony langsung menyerah. Tony gampang sekali ditakut-takuti. Apakah dia takut demi Meg atau demi dirinya sendiri? Tony hanya takut. Meg punya gagasan lain. Bagaimana Shannon? Apakah Shannon juga menerima surat atau telepon ancaman? Pasti tidak. Kalau ya, Shannon pasti sudah cerita. Shannon juga terlibat dalam rencana pesta itu, seperti Meg dan Tony kan? Mengapa dia tidak mendapat surat atau telepon ancaman? Ada orang mengguntingi kartu-kartu undanganku, kata Meg. Hah? Kartu-kartu undangan itu kubawa ke ruang belajar. Lalu aku dipanggil ke kantor. Ketika aku kembali ke ruang belajar, kartu-kartu itu sudah diguntingi kecil-kecil. Bukankah Shannon duduk persis di belakangmu? Ya, tapi dia bilang dia keluar ke perpustakaan dan tak melihat siapa yang menggunting kartu undanganku. Aneh, kata Tony sambil berpikir keras. Aku tak melihat dia meninggalkan ruangan. Yang benar. Tunggu, aku tak pernah meninggalkan ruang belajar. Aku yakin dia juga enggak. Aneh. Meg bersandar ke deretan loker. Tony, menurutmu Shannon? Aku tidak tahu. Sejak awal dia tidak setuju dengan pesta itu kan? Tapi dia pasti takkan. Tidak, tentu tidak. Dia sahabatku. Meg mengambil surat itu dan membacanya lagi. Apakah itu tulisan cewek? Mungkin. Sulit dibuktikan. Punggung Meg serasa dirambati arus dingin. Tiba-tiba dia merasa ada yang mengawasi mereka. Dia mengangkat wajahnya. Ya, seseorang sedang memandang mereka dari seberang selasar. Brian, sepupu Meg. Mimik wajahnya aneh. Sudah berapa lama dia mengawasi mereka? Mengapa dia berdiri mematung sambil memandang mereka? Brian, panggil Meg. Joe itu kaget, seolah tertangkap basah. Tony mendekatinya. Brian berbalik lalu lari.